Baik, pesan yang begitu mendalam disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qomas beserta dengan Ketua dari Komisi 8 DPR tadi yang bukan hanya kita dengarkan sebaiknya, tapi juga betul-betul kita resapi, kita maknai dan kita lakukan. Apa itu? Bahwa kemudian memaknai perbedaan ini seperti apa? Jangan sampai perbedaan ditonjolkan, tapi jadikan perbedaan ini kemudian sebuah hal yang memang mewarnai kemudian perayaan Hari Raya Idul Fitri kita, kemudian juga semakin menguatkan semangat ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslim di tanah air. Satu lagi tadi juga pesannya bahwa jangan sampai kemudian perbedaan ini dibawa-bawa, digeret-geret, tarik ke sana kemari, bahkan sampai masuk ke unsur politik. Nah itu yang bahaya juga. Baik pemirsa, tadi sudah sempat saya sampaikan pertanyaan sebelum jeda kepada Ustadz Syahroni, bahwa kemudian bagaimana Ustadz, masyarakat ini kan pendekatannya untuk melihat satu Syawal, untuk bisa melihat hilal ada dua perbedaan atau dua paham begitu. Jangan sampai kemudian ketika berbeda seperti ini, masing-masing merasa, wah pendapat saya yang paling benar, pendapat saya yang paling pas. Nah seperti itu, apalagi kemudian melihat bahwa di Arab ini kemudian Hari Raya Idul Fitri juga Jumat. Nah betul kan, berarti pendapat saya yang paling pas. Nah jangan seperti itu, diantara kita harus saling toleransi Ustadz. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada pantun orang Betawi itu, begini bunyinya. Burung dara, burung tekukur. Cakep. Dengan saudara haruslah akur. Itu dia pantunnya ya. Iya. Betul. Jadi harus saling begini, akur. ada beberapa kaidah dalam agama tuh bunyinya qad nakhtalif walakin la naftarik. Bisa jadi kadang kita berbeda pendapat, tapi tidak membuat kita terpecah belah gitu. Atau ada kaidah lain bunyinya nata'awanu fi mattafaqna alaihi wa na'dzuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi. Kita saling bekerja sama pada hal yang kita sepakati dan saling menghormati pada perkara yang kita berbeda pendapat. Tadi ada beberapa hal yang sebenarnya gini, mungkin pendapat saya benar, tapi pendapat orang lain belum tentu salah, gitu. Atau ini contoh saya mohon maaf nih. Contoh menurut pendapat saya, meletakkan tangan kan orang berbeda-beda. Ada yang tangan di sini, ada yang di sini, ada yang mungkin tinggi gitu. Ya saling menghormati aja, yang penting tahu dalilnya. Kecuali berlebihan, Allahu Akbar gini kan. Nah itu baru laporin ke yang berwajib gitu. Selama dia masih yang ada dalil silahkan. Kata saya mengenai pendapat yang afdol tuh begini umpamanya. Tapi di masjid saya kebanyakan orang begini. Kan tidak salah kalau saya begini demi menghormati orang yang banyak gitu. Ya kan? Atau di tempat saya mayoritasnya tidak kunut. Saya biasa kunut. Menghormati orang yang banyak, saya tidak ikut kunut. Atau sebaliknya, saya nggak biasa kunut, tapi di masjid yang tempat saya tinggal menggunakan kunut. Saya mengikuti pendapat orang yang banyak. Selama itu bukan perkara yang maksiat gitu. Betul. Jadi mengalah untuk sebuah hal yang lebih maslahat, bukankah itu lebih baik? Juga tadi itu mungkin Ustadz, tapi kan di Saudi besok gitu, Jumat. Banyak itu masyarakat yang mengatakan itu Ustadz. Kan kita bilang, tapi kan kita dengan Saudi beda jarak, beda jam. Di Saudi besok, kita kan di Indonesia, Saudi dengan Saudi Arabia 4 jam, mungkin 5 jam gitu. Jadi begini, hari ini kita menetapkan nih, ternyata tadi maghrib nggak kelihatan. Saudi 5 jam kemudian, kan mereka masih sore sekarang nih. Saudi 5 jam kemudian memutuskan, ternyata kelihatan. Sementara tadi sore kita lihat nggak kelihatan gitu. Apakah kita nunggu Saudi dulu baru kita ngumumin gitu. Sementara kita harus mengumumkan. Kita umumkan sekarang tidak kelihatan, maka kita istiqmal 30 hari. Kalau Saudi kemudian mengatakan besok puasa, ya mungkin buat warga yang di sana gitu. Tapi sekali lagi kalau mungkin ya namanya orang beda pendapat ya. Betul. Ya kita saling menghormati, saling menghargai. Yang penting tadi jangan menonjolkan perbedaan. Justru yang diperlihatkan adalah persamaan. Betul. Jadi biasanya juga ya buat kita semua lah ya. Saya secara pribadi insya Allah akan hari raya hari Sabtu. Tapi kita menghimbau mungkin saudara, teman, tetangga yang berhari raya esok hari. Pertama ya kalau tidak terlalu oke lah mungkin pestanya hari Sabtu gitu. Kalau mau bikin acara halal bihalalnya hari Sabtu. Mau salaman-salamannya hari Sabtu gitu. Kalau mungkin bagi mereka yang besok ingin mengadakan sholat Idul Fitri. Betul. Nah ini hari. Juga sejalan sebenarnya disuarakan juga dari Muhammadiyah juga bahkan menyerukan kalau melakukan open house dan sebagainya juga sebaiknya memang tidak hari Jumatnya tapi pada hari Sabtunya. Menghormati juga masih ada saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah puasa pada esok hari. Mungkin juga bisa diberikan contoh upaya-upaya toleransi lainnya dengan rasa lainnya Ustadz. Contoh nih pada zaman Nabi juga para sahabat pun berbeda pendapat. Contoh ada ayat Al-Quran. Ada ayat bunyinya aula mastumun nisa. Di antara perkara yang membatalkan wudhu kan menyentuh perempuan. Sahabat Ibnu Abbas dengan sahabat Ibnu Mas'ud berbeda pendapat. Mereka dua-duanya sahabat Nabi.
Dua-duanya hafal Quran, dua-duanya sahabat Nabi. Yang satu berpendapat lamastumun nisa itu artinya bersentuhan. Asal bersentuhan batal. Yang kedua mengatakan bukan, mohon maaf, lamastumun nisa itu arti berhubungan badan. Kalau berhubungan baru batal. Maka ada yang berpendapat laki perempuan, saya mohon maaf, saya punya wudhu, Mbak Putri punya wudhu, kita bersentuhan nggak batal. Menurut pendapat saya, ya asal nyenggol nggak batal. Tapi pendapat yang lain, asal nyenggol batal. Nah itu yang berbeda pendapat para sahabat Nabi Muhammad masih ada gitu. Jadi maksud saya beda pendapat itu hal yang biasa, tapi tidak membuat mereka kemudian menjadi berpecah belah gitu. Betul. Dan kemudian sekali lagi, contoh kita sholat berjamaah. Kan sholat berjamaah contoh kehidupan sehari-hari. Kita sholat zuhur 4 rakaat. Ini contoh betapa Islam itu sangat toleran terhadap perbedaan. Zuhur 4 rakaat. Rakaat ketiga imam lupa, imam tahiyat. Kan kurang satu. Betul. Kita ingatkan subhanallah. Imamnya nggak dengar, mungkin dia lagi banyak pikiran lebaran belum beli baju baru gitu. Nah, imam nggak dengar, kita dibilangin subhanallah, subhanallah. Apa yang kita lakukan? Sebagai jamaah yang baik kita tahiyat bersama imam. Ustadz kan imamnya salah. Udah kita bilangin. Nanti setelah imam salam, assalamualaikum, kita bilang Pak Imam kurang satu. Nanti imam gak usah ribut, imam berdiri nambah satu dan kita bersama imam sebelum salam imam sujud sahwi. Baik. Nah kalau seandainya imam salah rakaat ketiga, imam tahiyat. Kemudian jamaah ada yang mengingatkan subhanallah. Ada yang duduk bersama imam, ada yang diri nambah satu. Ada yang bingung, saya pulang aja dah gitu. Jadi berantakan jadi semuanya. Sama juga dengan perayaan awal Ramadan, awal Idul Fitri. Harus ada yang mohon maaf, harus ada yang ditaati gitu. Ya, betul. Karena ini hajat hidup orang banyak. Saya mohon maaf, ini mungkin bercanda ya. Ada ustadz ditanya, Ustadz saya lupa tahun berapa tuh. Sempat ada sampai beberapa hari berbeda. Ustadz ada yang bilang lebaran Senin. Ada yang bilang Selasa Pak Ustadz. Ada yang bilang Rabu. Yang mana Pak Ustadz? Kata Pak Ustadz perbedaan itu rahmat katanya. Ada ustadznya ceramah 3 hari. Dia hari Senin dia khutbah, Selasa khutbah, dia Rabu khutbah gitu. Baik. Maaf bercanda itu. Oh, Pak Ustadz. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Intinya semangat bersatu. Betul, semangat bersatu. Nanti saya juga akan soroti bagaimana kemudian Islam ini betul-betul toleransi menghargai perbedaan. Tapi sebelumnya Ustadz, kami bawa Anda juga untuk bisa melihat pantauan dari rekan-rekan kami di kabar mudik berikut ini. Baik pemirsa, sudah sempat saya singgung tadi sebelum jeda bahwa animo masyarakat di tahun ini Pak Ustadz untuk bisa berlebaran di kampung halaman ini betul-betul besar, luar biasa. Karena memang sudah lama kita terkungkung begitu karena akibat pandemi corona, sekarang saatnya kita bisa kembali pulang ke kampung halaman. Nah satu hal yang pasti ketika kita pulang kembali ke kampung halaman menjalin silaturahmi. Karena terus terang Pak Ustadz banyak saat ini yang kemudian meninggalkan kampung halamannya pergi ke kota untuk bekerja, kemudian lupa bahwa harus ada kepedulian dengan keluarganya di kampungnya, di desanya. Nah ini saatnya kembali untuk bisa mempererat hubungan itu Pak Ustadz. Begini, ada hadis dari Nabi yang mungkin sangat kita hafal ya. Rasulullah mengatakan man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dikenang namanya, maka kata Nabi rajinlah melakukan silaturahim. Kan silaturahim itu bergerak ya. Ada gini, ada kaidah orang Arab bilang begini, al harokah barokah. Bergerak itu berkah. Berubah itu baik. Apa saja yang bergerak pasti lebih baik. Saya tanya Mbak Putri, ayam kampung dan ayam negeri mahalan mana? Ayam kampung Pak Ustadz. Kenapa yang kamu mahal? Karena apa Pak Ustadz? Karena dia bergerak terus, dia tidur di pohonan. Silaturahim juga begitu. Dalam dunia bisnis namanya membangun jaringan. Membangun jaringan. Dalam bahasa agama namanya silaturahim. Silaturahim itu kata Nabi, dia memperlancar rezeki, memperpanjang umur. Tadi orang Arab bilangnya al-harokah barokah. Bergerak itu berkah. Apapun yang bergerak pasti lebih baik. Saya suka bilang tuh, nih saya pakai pici ini berubah-ubah ya kan. Lagi ceramah begini nih. Ntar saya kalau sholat kan saya angkat dikit buat sujud kan. Kalau gini lipuyang nih ke COVID 2 tahun libur. Artinya bergerak itu dinamis itu sehat gitu. Ya kan, jadi silaturahim itu kata Nabi memanjangkan umur. Tradisi kita orang tua zaman dulu tuh. Ya kan, waktu kita masih kecil kan diajak ke rumah nenek, ke rumah kakek, ke rumah guru, minta doa. Pak Ustadz, nih anak saya Pak Ustadz, doain biar dia jadi orang yang pinter. Kan dulu mohon maaf ya, disembur tuh, pakai air sirup ya. Apalagi nenek, nenek kalau doa tuh luar biasa. Kita kan ke rumah nenek kalau hari raya. Doa nenek tuh semoga kamu jadi anak yang
sukses, kemana-mana naik mobil, megang duit yang banyak katanya. Jadi kenek anaknya. Maksud saya itu silaturahim itu berkah gitu, berkah. Ini ada yang menarik nih. Ini pesan dari para Gen Z ya. Gini pesannya nih. Kan sekarang kita kalau hari raya itu suka ngasih uang angpau lebaran. Betul. Tolong dong yang dikasih jangan cuma yang kecil-kecil doang. Ini kadang yang dikasih yang TK, yang SD. Kamu kan udah SMA, nggak usah ya. Itu yang SMA, yang kuliah nangis tuh. Maksud saya, silaturahim itu kadang-kadang bukan uangnya, tapi itu sayang. Kadang kalau lebaran tuh kasih ke keponakan walaupun dia udah kuliah. Ataupun dia udah bekerja, tapi dia masih jomblo gitu. Saya bilang ini uang tanda sayang. Itulah lebaran tuh nikmat gitu tuh. Betul. Apalagi mohon maaf nih, yang pulang kampung jangan lupa ngasih hadiah ke orang tua. Mohon maaf ya, meskipun orang tua kita punya uang banyak kan dia duitnya sama kita. Tapi kalau anak ngasih hadiah seneng gak tuh? Betul, senang sekali. Ada yang bilang begini, Pak Ustadz, ibu saya saya bagi duit nangis Tat. Ada nggak orang tua dikasih uang sama anaknya nangis? Kenapa nangis tuh? Terharu. Kurang. Kurang. Jadi justru momen silaturahim itu momen berbagi. Dan itu budaya yang baik gitu. Ya. Budaya yang baik, maksudnya ngasih uang hadiah, uangnya masih baru. Dan jangan lupa pesan dari Bank Indonesia tuh, uang jangan dilipat, jangan dicoret, jangan dikotorin. Kan orang kita kadang uangnya tuh digulung-gulung gitu ya. Nah, justru hari raya tuh hari silaturahim, berbagi gitu tuh. Kan bergerak itu berkah, ya. Berubah itu baik. Ada tuh orang cerita, ada tuh orang tua yang rajin silaturahim. Anaknya ngikut gitu kan, anaknya 3 orang nih kesana kesini, kesana sini. Itu berkah tuh. Pulang silaturahim, setoran sama bapaknya. Dan saya mengingatkan buat pemirsa semua nih, kadang ini semua kita punya kenangan waktu masih kecil, kenangan hari raya gitu. Dan mohon maaf, uang yang kita kasih itu betul-betul jadi kenangan. Jadi pesannya nih, jangan cuma yang kecil aja dikasih. Yang udah SMP, yang SMA, yang kuliah juga dikasih juga buat hadiah. Bentuk perhatian. Perhatian. Rasa sayang kayak kata Ustaz tadi. Terutama tadi kepada orang tua gitu. Baik. Dan yang mudik jangan lupa tuh kasih hadiah buat orang tuanya. Nah itu dia, itu juga tunggu-tunggu. Seperti tadi kata Ustadz, bukan masalah barangnya atau besarnya jumlahnya, tapi bentuk perhatiannya. Ustadz, begitu. Nah Ustadz juga mungkin bisa berikan pesan kepada masyarakat yang saat ini dalam perjalanan mudik, bertemu juga dengan keluarga ataupun juga saudara-saudara di kampung halaman, atau juga mungkin yang esok, saudara-saudara kita yang sudah berlebaran esok juga akan melaksanakan sholat id besok pagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Buat yang mudik, sebagai seorang muslim jangan lupa adab-adab untuk dalam perjalanan. Di antaranya kalau mau musafir baca doa. Di antara doanya bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Nabi Muhammad tuh mengajarkan kalau kita musafir tuh kalau tanjakan bertakbir. Kalau jalannya turun bertasbih, gitu tuh. Ya kan? Jadi sunnah dalam perjalanan. Dan jangan lupa menaati rambu-rambu lalu lintas. Kemudian ini hari raya banyak pegang uang nih, uang THR. Ya, jangan boros. Uang THR dibelanjakan dengan bijak. Kemudian uang THR-nya disedekahkan sesuai aturan. Dan jangan lupa sisanya ditabung. Itu dia. Jangan mentang-mentang lebaran dihambur-hamburkan semuanya pas lebaran. Nah, jadi pusing. Ya, Ustadz, ini juga mungkin pesan untuk masyarakat. Ini karena untuk yang masih berlebaran di hari Sabtu. Betul sekali. Artinya kita juga masih ada waktu sisa, walaupun hanya 1 hari saja untuk besok kita masih melaksanakan ibadah puasa. Hari-hari terakhir, 1 hari tersisa. Apa yang harus dilakukan untuk bisa mendapatkan pahala yang begitu besar barokah di bulan suci ini? Ada kaidah bunyinya, idza lam tuhsinil istiqbal la'allaka tuhsinul wada. Kalau engkau tidak bisa memberikan penyambutan yang gegap gempita, berikanlah perpisahan yang mengesankan. Kalau di awal Ramadan kita kurang ibadah, besok yang masih puasa di last minute, di injury time, puasa dengan puasa yang terbaik. Lakukan semua kesunahan, disunahkan besok sahur, disunahkan baca Quran, disunahkan berzikir, disunahkan memberi makan orang berbuka puasa. Ada kaidah mengatakan al-ibratu bikamalin nihayat la binaksil bidayat. Yang menjadi standar penilaian bukan kekurangan di awal tapi kesempurnaan di akhir. Walaupun awalnya kurang sempurna, awalnya kurang tapi akhirnya sempurna.